Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya, Buya. Ada orang tua yang selingkuh lalu hamil. Sebentar, Yang orang selingkuh. innalillah. Tapi suaminya itu tidak mau anaknya itu karena selingkuh, tidak mau mengakuinya gitu. Innalillah. Nah, terus anaknya itu mau diadopsi. Bagaimana dengan anaknya takut mengikuti orang tuanya? Dan bagaimana kalau sudah balik muhrim dengan orang tua angkatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah. Jawabannya sederhana, akan tapi yang menyedihkan adalah perselingkuhan. Adalah zina bagi seorang wanita yang sudah bersuami. Pengkhianatan kepada Allah, khianat pada suami. Sehingga di dalam Islam itu adalah tidak ada harganya. Karena kehinaan yang sehina-hinanya. Kehinaan sehina-hinanya. Suami wajar kalau sakit. Bisa jadi perempuan begitu tuh kadang dia berbuat kehinaan pakai fasilitas suami. Kan memang wanita rendah. Dan wanita yang rendah, serendah-rendahnya, kecuali dia tobat, segera tobat. Yang serius, bukan tobatnya tertunda-tunda. Tobatnya kalau sudah ketakutan mau dicerai sama suami baru mau tobat, diancam baru mau tobat. Dia tidak tobat. Tobat takut, bahasanya itu adalah kehinaan. Dalam Islam kan dirajam sampai mati aslinya kan begitu. Itu dosa, kehinaan, khianat. Belum lagi mengotori rahimnya. Belum lagi kehinaan. Hina sehina-hinanya. Makanya siapapun yang saat ini kepleset dalam dunia itu, kalau Anda belum merasa menyesal, menangis sekuat-kuatnya karena permasalahan ini, khawatir belum tobat. Kalau belum tobat, na'udzubillah, ada kesempatan lain melakukan kehinaan yang serupa. Jadi itu hina sehina-hinanya. Mengotori keluarga, merusak keluarga. Jangan sampai tobatnya hanya takut karena suaminya marah kayak begitu. Tidak mau, nanti mau dicerai, mau ditinggalin dan sebagainya, baru tobat. Wah ini, bohong dia tobatnya. Kalau memang dia punya rasa takut, kadang sudah selingkuh, itu baru tobat kalau sudah ketahuan. Ketahuan baru minta maaf, nangis-nangis. Padahal berbulan-bulan dia masih asyik. Na'udzubillah. Takutlah. Dan takutlah kepada sebab-sebabnya, media yang bebas. Itu sebabnya menjadi wanita melakukan kehinaan. Zina adalah hina. Hina di diri, hina di keluarga. Semua harus sadar bahwasanya jika ternyata tobatmu adalah tertunda, khawatir kepleset. Sebab dalam masa tertunda ini hanya belum punya kesempatan untuk melakukan kehinaan yang serupa. Selagi belum tobat yang sesungguhnya, di sela-sela ini sesungguhnya dia sangat mungkin melakukan kehinaan yang serupa. Hanya belum sempat saja. Berarti dia hina sesungguhnya. Sobat tabat menyesali sudah punya yang halal. Yang belum punya yang halal pun hina. Apalagi kadang orang tersebut tampak sering hadir tempat yang baik, majelis, tempat yang mulia dan sebagainya, hina di atas hina. Mungkin ada orang di luar pergaulannya yang nggak benar, lalu kepleset, iya itu pun sudah hina. Bagaimana di tempat yang baik misalnya? Yang jelas ini yang menyeramkan justru kasus-kasus semacam ini. Setelah kita cermati adalah sebabnya adalah juga karena media yang bebas, nonton film-film kotor dan sebagainya, sehingga terobsesi dia untuk melihat hal-hal yang film sudah nggak puas lagi, dia pengen live, lalu dia mungkin video callan dengan orang dan sebagainya. Dan seterusnya, ini prosesnya sehingga menjadi bebas biasa. Na'udzubillah, tidak tahu bahasa sepanjang dia berkomunikasi adalah dengan iblis dan dimurkai oleh Allah karena khianat pada suaminya. Kalau dihitung murkanya seperti apa? Gedenya kemurkaan, durhakaannya itu sebenarnya. Tapi Allah Maha Kasih. Semua yang punya permasalahan serupa, tolong sadari diri Anda. Kalau belum bisa menyesal sedalam-dalamnya, khawatir kepleset kesekian kalinya. Karena apa? Selagi belum menyesal, itu sangat mungkin masuk lagi. Karena hanya belum punya kesempatan saja. Dan ingat hukuman di hadapan Allah. Dihinakan. Hina di dunia, hina di akhirat. Tapi kalau orang menyadari kesalahannya, lalu bertobat dengan bergegas secepat-cepatnya. Jangan tunda lagi, karena ini masalah kehormatan. Kalau nunda tobat, niat. Masih menyimpan nomor teleponnya, masih berkomunikasi. Enggak, tobat itu. Apalagi kadang dimarahi, ditegur suaminya, masih komunikasi, cerita sama lawan, sama itunya. Aku baru dimarahi suamiku. Ini lebih jahat lagi nih.
Tidak ada wanita perempuan sejahat itu. Tapi ingat, kami ingatkan, sengaja kami tegaskan begini karena apa? Itu kehinaan sungguhnya. Rumah tanggamu, anak-anakmu, keluargamu, rahimmu. Tapi Allah Maha Kasih. Tinggal kita ajak. Tengok sejauh mana tobatnya. Penyesalannya itu terlebih dahulu. Kalau bahas masalah anaknya gampang, kalau mau saya rawat di sini anaknya, nggak usah pusing. Bukan masalah anaknya itu, bagaimana kesadaran dia. Itu yang paling utama di situ. Masalah anak gampang, selesai, mudah. Masalah urusan fatwa anak mudah. Tapi apakah dia sudah menyadari jangan-jangan anaknya setelah diambil orang dia melakukan kehinaan lagi, atau bahkan sampai hari ini pun punya masalah masih melakukan kehinaan lagi? Benar, kami sangat sedih di saat ada pertanyaan-pertanyaan serupa ini. Menunjukkan bahwa di alam nyata ini kejadian ini adalah ada. Kejadian ada. Takutlah pada Allah, hai hamba Allah. Kaum pria pun juga harus hati-hati. Zina adalah kehinaan. Jangan kotori rahimnya orang. Di hadapan Allah, murka Allah, kehinaan, pintu halal mudah. Kenapa? Kalau tadi sudah punya pintu halal, yang belum punya pintu halal, makanya kenapa hinanya kayak tadi? Sudah punya pintu halal, punya halal dan sebagainya, masih melakukan yang haram. Bahkan kadang orang di tempat yang mulia, gimana kalau bukan orang hina? Sengaja ini nasihat kami tegaskan karena naudzubillah. Ini kejadian semacam ini mungkin. Adapun masalah anaknya, sederhana fatwa fikih. Selagi masih secara fikih, tapi bisa hakikatnya, nanti bisa dengan cara melibatkan pihak medis bisa saja pada akhirnya. Kalau memang ada keraguan, pengakuan dari sang istri memang betul bahwasanya dia pernah berzina dengan seorang laki-laki, naudzubillah, maka bisa melibatkan untuk penentuan siapa. Itu bisa saja. Kalau dulu namanya ilmu qiyafah, penentuan nasab dengan setelah diragukan ini mungkin ada orang lain yang telah ikut campur, adalah ada ilmu untuk melihat kakinya ini, oh ini mirip bukan dan sebagainya. Semacam DNA dan sebagainya. DNA kalau untuk di saat terjadi perselisihan sah, tapi DNA untuk awal-awal menentukan nasab nggak boleh. Orang sudah benar nasab tiba-tiba mau dites benar nggak boleh. Tapi kalau ada orang perselisihan seperti yang tersebutkan bisa saja melibatkan ini. Akan tapi ingat, mungkin itu berat harus urusan dengan medis dan sebagainya. Kaidahnya sederhana begini. Selagi seorang wanita, naudzubillah, digauli oleh orang lain, naudzubillah, tapi suami juga menggaulinya, berarti mungkin sekali maninya dari air mani sang suami. Mungkin adalah anak-anaknya. Maka dalam bahasan fikih, selagi belum dilibatkan dunia medis, maka selagi sang suami tidak menafikan sang anak dengan cara meli'an, bersumpah li'an, sumpah 5 kali, yang terakhir adalah sungguh apa yang di perut istri bukan dariku, dan terkutuk aku kalau aku berdusta. Laknatullah alaihi in kuntu minal kadhibin. Maka meli'an langsung saat itu anaknya tidak sambung nasab pada dia. Selagi belum dili'an istri-istrinya al-walad lil firas, maka anaknya ini akan disebut kepada dia sebagai seorang ayah. Sampai kapanpun. Selagi belum dili'an. Kecuali nanti ada pembuktian medis karena ada masalah. Ingat pembuktian medis, masalah DNA dan sebagainya adalah kasus-kasus semacam ini. Tentunya proses DNA sendiri hati-hati, jangan gampang. DNA ini harus ada dikawal, kebenaran dan kejujuran semuanya. Ini kan prosesnya panjang, bukan langsung kita ngerjainnya sendiri. Makanya penggunaan DNA yang selama ini mungkin sering disebut itu perlu proses, seperti bayi tabung itu perlu proses. Jadi tidak serta-merta langsung disuntikkan di rahim. Tapi proses mulai dari pengambilan sperma, dimasuk ke laboratorium, siapa yang mengolah. Ini manusia-manusia yang dituntut kejujuran ini. DNA pun demikian, sampel dibawa, kemudian ini proses. Apakah semua dijamin jujur? Kalau tidak, makanya menghindar dari sisi ini penting sekali. Jangan dikit-dikit DNA misalnya. Karena bisa saja perjalanan ini adalah ada orang yang nakal atau sengaja ingin merusak dan sebagainya. Karena bermacam proses banyak. Kembalikan ke cara fikih. Yang sudah ada adalah selagi sang suami tidak menafikan sang anak dengan meli'annya, bersumpah 5 kali, maka anak adalah anaknya. Masalah adopsi kemarahan saja. Mau diadopsi oleh orang, adopsi itu boleh dirawat orang, tapi nasabnya nggak boleh dipindah. Kemudian dalam hal ini perlu memang ditenangkan hatinya, memang perlu ada kesabaran, ketabahan. Kemudian harus berusaha untuk menutup aib perempuan tersebut, jangan sampai tersebar di anaknya bahwasanya ibunya dulu pernah berzina. Kemudian diadopsi sama orang, ya kalau diadopsi maksudnya diambil orang, ya orang lain. Kok pengen nasabnya mungkin nggak bisa, tetap batal wudhu. Kalau laki perempuan nggak boleh berduaan di saat sudah dewasa, itu tetap orang lain. Kalau Anda mengambil anaknya orang, tetap anaknya orang, biarpun dirubah nasabnya menjadi bin suamimu.
Nah, adopsi kan haram. Yang boleh ngerawat anaknya orang. Adopsi haram. Yang boleh adalah ngerawat anaknya orang tanpa merubah nasabnya. Seperti itu. Nasabnya nasab bapaknya. Nasabnya nasab suaminya. Makanya sebagian suami kalau menemukan istrinya sudah punya kesalahan begini itu paling tidak berani kalau ada lahir dari perutnya. Kenapa? Ini membahayakan karena perempuan itu membahayakan, bisa saja kemasukan kotoran sperma yang lain karena sudah pernah membuka diri untuk kehinaan. Tapi ingat kami sampaikan kepada siapapun yang pernah kepleset dalam kehinaan, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Memang kami tegaskan seperti ini adalah memang Anda dalam kehinaan yang sesungguhnya, wahai hamba yang diuji dengan itu kehinaan, tapi ingat Tuhanmu Allah Maha Kasih. Segera kembalilah kepada Allah dengan serius, dengan tobat yang sesungguhnya. Lihat, dengan tobat yang sesungguhnya, maka Allah Maha Kasih. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jangan sampai Anda diam saja menikmati, apalagi masih ada kenangan, nostalgia seterusnya. Na'udzubillah, tidak akan diampuni kehinaan itu. Tapi kalau tobat serius seperti tidak pernah punya dosa. Baik, seperti itu. Adapun anak selagi tidak ditolak oleh sang suami, maka tetap menjadi anaknya, digedeikan bersama. Kalaupun mau dirawat sama orang lain, adalah dirawat, tetap nasab sambung. Kecuali dinafikan dengan li'an nanti. Dia bersumpah 5 kali, setelah itu terpisahlah sang anak. Terpisahlah suami istri. Terpisah suami istri juga. Hidup masing-masing, anak bukan anaknya. Nanti baru setelah itu diadopsi oleh siapapun, yang merawatnya adalah tetap orang lain, selagi bukan bibinya. Kalau bibinya nasab karena bibi, dan seterusnya. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kehinaan-kehinaan. Zina, muqaddimah zina. Menjaga anak keturunan kita, muliakan anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.